Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Indrayani Fitri dengan NIM H54012210009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan terkait uji VECM menggunakan RStudio. Oke, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan R-script-nya ya teman-teman. Mungkin langsung saja untuk kita masuk ke file, lalu kita akan mengimport data kita. Import dataset, lalu yang form Excel. Nah, lalu kita klik browse. Sesuai teman-teman menyimpan datanya di mana ya teman-teman. Oke, lalu rename datanya. Kalau aku mengganti namanya jadi data 1 aja ya. Lalu kita import. Oke, datanya sudah ada ya teman-teman. Sudah terlihat. Oke, mungkin kita langsung aja sebelum kita melakukan ujinya, kita harus mendownload package untuk melakukan uji VECM. Ini aku udah aku tulis package-nya bisa langsung di run. Kalau misalkan teman-teman nanti ada yang nggak bisa di run atau gimana, teman-teman bisa langsung ke package lalu install package yang mau teman-teman gunakan seperti itu. Nah, setelah kita mendownload, kita bisa langsung menghapus data bulanan kita ya teman-teman di bagian sini. Nih, bagian ini bisa kita hapus dulu di kolom pertama aja ya teman-teman. Bisa langsung di run. Oke. Nah, bisa dilihat di sini nih. Nah, jadi aku mau rubah datanya menjadi TS data. Oke, di sini bulanannya sudah hilang ya teman-teman. Lalu kita akan membuat set data baru, di mana data aku dimulai dari 2016 bulan 1. Ini bisa langsung kita run aja. Nah, ini datanya dari 2016 hingga 2020 seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita akan melihat plot data kita ya teman-teman. Ini bisa langsung kita run aja. Ini mungkin kita zoom kali ya teman-teman. Nih, bisa dilihat ya teman-teman datanya bisa ini tuh tidak stasioner. Data plot kita. Oke, ini mungkin udah dilihat ya teman-teman. Ini kemungkinan besar datanya itu adalah nggak stasioner. Jadi, selanjutnya kita akan uji stasioneritas. Ini pertama eh, kita akan merubah variabel nama masing-masing variabel datanya. Kita run dulu. Oke, setelah itu baru deh kita cek uji stasionernya. Apakah ini data kita sudah stasioner atau belum. Nah, kayak bisa dilihat ya teman-teman bahwasannya P value-nya lebih dari 0,05. Berarti tandanya dia nggak stasioner di level. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan uji stasioner di first difference. Langsung aja kita run. Nah, bisa dilihat nih teman-teman kalau misalkan datanya sudah kurang dari 0,05 yang menandakan bahwasannya data ini stasioner di first difference. Oke. Selanjutnya, kita akan melihat lag optimum dengan rumus seperti ini, teman-teman. Ini bisa langsung kita run aja untuk melihat lag optimumnya. Nah, kalau di sini bisa dilihat bahwasannya lag optimumnya itu di 4 ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan uji stabilitas. Apakah lag-nya beneran optimum di 4 atau enggak. Oke, bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya di sini datanya itu adalah stabil. Karena apa? Karena ini tuh datanya nggak ada yang lebih dari 1. Semuanya di bawah dari 1. Jadi ini bisa dikatakan datanya itu adalah stabil. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kointegrasi dengan rumus yang ada ya teman-teman. Dan masukin K itu adalah 4. Karena tadi dia lag optimumnya adalah 4. Seperti itu. Saran. Nah, ini bisa dilihat saat kita melakukan kointegrasi ternyata datanya ini merah. Kenapa? Berarti data awal kita ini, data PHM ini bisa dibilang mirip, mirip-mirip datanya dan ada masalah dari skala variabelnya yang
lumayan parah. Jadi kita harus membuat data VECM baru itu. Tapi datanya tetap disesuaikan dengan data kita yang ada seperti itu. Nah, dengan rumus seperti ini teman-teman ya. Ini aku sudah membuat nama rumusnya data VECM di mana data itu adalah data satu dari variabel Y, X1 dan X2 seperti itu. Nih, bagian yang ini teman-teman. Lalu ini kita bisa run dulu di sini. Oke. Setelah itu kita akan meng-apply data VCM-nya ya teman-teman. Oke. Udah bisa ya teman-teman. Lalu kita bisa melihat apakah ada multi-call atau tidak dengan rumus CHOR, teman-teman. Bisa dilihat dari sini kalau bahwasanya datanya ini tidak memiliki multi-koliniaritas. Oke, setelah itu kita akan melakukan kan tadi kita udah membuat data PCM, sudah kita apply datanya, udah keluar juga, terus kita akan melakukan scale data karena kan tadi datanya itu skalanya kan masih berantakan ya. Sekarang akan kita buat scale data yang baru, data PCM yang baru. Nah, dengan rumus seperti ini, lalu kita run. Nah, udah ya teman-teman, udah kembali lagi data VCM-nya. Nah, setelah itu kita akan uji kointegrasi lagi karena datanya ini udah benar nih. Nah, dengan kan tadi kan pakainya TS data ya teman-teman. Jadi diganti dengan data data VCM scale tadi, pakai data yang baru supaya bisa terbaca seperti itu. Nah, kita akan lihat kointegrasinya. Kita bisa lihat di t-testnya dengan critical value-nya. Pokoknya dikatakan itu kointegrasi ketika t-testnya ini tuh lebih besar dari critical value yang 10%, 5%, dan 1%. Kalau misalkan dia lebih besar, itu tandanya dia terkointegrasi, maka menggunakan VECM. Nah, kalau misalkan t-testnya ini kurang dari critical value, itu tandanya tidak terkointegrasi, maka menggunakan VAR seperti yang minggu kemarin. Oke, setelah kita melakukan uji kointegrasi, kita akan melakukan uji model VECM. Nah, ini bisa langsung aja teman-teman pakai rumus ini. Bisa langsung kita run. Nah, dilihat itu dari RLM sama beta, di mana RLM ini tuh, dulu ini aku naikin dulu ya teman-teman biar lebih terlihat. Di mana RLM ini tuh untuk melihat pengaruh jangka pendeknya. Nih, coba kita summary di yang RLM. Nah, kita bisa lihat di ECT satunya ya teman-teman. Nih, dan pokoknya untuk yang apa jangka pendek itu kita lihat dia itu di first difference ini nih. Yang ketiga ini nih. Nah, itu tuh dikatakan signifikan ketika nilai estimate-nya itu antara 0 sampai dengan -1. Itu maka dikatakan signifikan. Atau misalnya kita bisa lihat nih, kode signifikan, kalau ada bintang, tandanya emang dia itu signifikan. Berarti eh, kita lihat nih dari variabel Y-nya, lalu variabel X1-nya, dan juga X2-nya, X2 tidak signifikan ya teman-teman. Berarti sampai X1 tuh dia signifikan datanya. Nah, terus kita cek juga yang model VECM beta ini. Nah, ini tuh untuk melihat pengaruh jangka panjangnya, tapi kita tuh susah untuk menginterpretasikannya. Jadi, kita bisa menggunakan IRF dan FFVD seperti itu. Tapi sebelum kita uji itu, kita harus cek dulu nih. Kita harus lihat estimasi VEC 2 VAR ini nih sebelum kita melakukan VECM. Nah, udah kita transformasikan, baru kita akan uji IRF. Nah, ini bisa kita run dulu. Kita bisa lihat, nah, kita lihat dari sebelah sini teman-teman. Kita lihat dari plotnya supaya bisa lebih gampang cara bacanya. Ini aku zoom aja ya.
Nah, IRF itu kita bakal melihat shock atau guncangan. Nih, jadi kita bakal melihat IRF dari si Y. Kita bakal melihat respon si Y gitu. Nah, aku jelasin satu-satu ya. Nih, di sini kan kita bakal melihat respon si Y terhadap Y dulu ya. Maaf, ini mungkin aku gedein lagi aja kali ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini tuh bisa dijelaskan bahwasannya respon Y terhadap variabel Y ini memiliki respon positif karena dia berada di atas garis ya teman-teman, terhadap variabel Y pada periode pertama, lalu meningkat secara perlahan seperti itu. Itu respon Y terhadap variabel Y gitu. Jadi guncangannya itu eh, merespon secara positif. Lalu juga variabel Y merespon secara positif juga terhadap variabel X1, lalu meningkat secara perlahan dan ini tuh terjadi pada periode pertama juga. Dan yang terakhir variabel Y merespon secara negatif terhadap X2 pada periode pertama gitu. Karena apa? Dia merespon secara negatif karena dia berada di bawah garis seperti itu. Lalu menurun secara perlahan. Nah, ini untuk melihat guncangannya kalau dari IRF. Oke, selanjutnya kita bakal melihat decomposition-nya teman-teman. Ini bisa langsung kita run di sini. Nah, bentar. Sedang loading. Oke, kita run ulang karena belum kedetek. Nah, sini mungkin aku gedein kali ya di sini. Nah, di sini kita akan melihat variasi seberapa besar pengaruhnya gitu. Nah, kita bakal lihat uh, decomposition-nya dari Y dulu. Ini di sini. Oke, mungkin aku gedein dulu ya teman-teman biar gampang cara bacanya. Besarin. Oke, maaf. Nah, di sini bentar. Oke, sini kita lihat ya teman-teman. Variasi guncangan terjadi variasi guncangan Y ini paling besar dipengaruhi oleh eh, di sini tuh warna hitam berarti X2. Jadi tuh variasi decomposition dari variabel ini berpengaruh yang paling besar itu si X2, lalu diikuti oleh X1 dan maaf teman-teman. Jadi eh, variasi terbesar variabel Y itu paling besar dipengaruhi oleh variabel Y itu sendiri. Lalu baru diikuti oleh X1 dan juga X2 seperti itu. Jadi variabel Y ini variasi guncangannya paling besar dipengaruhi oleh variabel Y itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk variasi X1 ini paling besar dipengaruhi oleh variabel Y juga. Ini ya teman-teman bisa dilihat kan. Lalu baru yang kedua dilanjut oleh X1 dan juga X2. Nah, untuk variabel X2, variasi guncangan itu paling besar dipengaruhi oleh si X2 itu sendiri. Ini bisa dilihat kan warnanya. Dia paling besar dipengaruhi, baru dilanjut oleh X1 dan paling sedikit adalah si X2. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait VECM ya teman-teman. Mulai dari uji stabilitasnya, lalu juga kointegrasinya, lalu guncangannya, IRF, dan juga eh, seberapa besar pengaruh decomposition-nya. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.